Coba lihat daftar isi ya. Penulis menyebutkan tentang bab toharoh, bab bersuci. Nanti bab berikutnya adalah bab sholat. Bab berikutnya beliau akan membahas seputar masalah perhiasan dan aneka yang pakaian dan perhiasan. Tapi sebelumnya ada masalah zakat dan sedekah. Sehingga sekali lagi di sini lebih banyak fokus berkaitan dengan masalah wanita. Kemudian di bab taharah penulis menyebutkan tentang air sebagai alat bersuci, lalu hukum-hukum air dan jenis-jenis najis. Semoga nanti bisa kita selesaikan di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa saya mohon izin untuk banyak berdiri. Kelihatan? Dari samping kan kelihatan? Oh, kelihatan. Baik, silakan ngambil posisi. Kira-kira bisa melihat tulisan saya ya. Pembahasan seputar masalah toharoh. Pembahasan seputar masalah toharoh itu mencakup pertama adalah pembahasan tentang media bersuci. Yang kedua mencakup pembahasan tentang najis dan macam-macamnya. Lalu yang ketiga membahas tentang cara membersihkan najis. Kemudian yang berikutnya membahas tentang, nampaknya di buku tidak disinggung, tapi biasanya ada pembahasan tentang wadah untuk bersuci. Jadi kalau Anda pernah membaca istilah bejana, fikih tentang bejana, itu membahasnya wadah untuk bersuci. Lalu yang terakhir adalah tata cara bersuci. Baik, kurang lebih 5 ini yang dibahas dalam fikih toharoh. Selanjutnya, gimana? Selanjutnya, jadi saya memberikan ringkasan biar nanti tahu petanya. Berikutnya, toharoh itu ada 2. Toharoh ada 2. Yang pertama adalah toharoh batin. Dan bentuk toharoh batin adalah membersihkan hati dari kotoran. Bersihkan hati dari kotoran. Apa kotoran hati? Semua maksiat. Semua perbuatan dosa itu menjadi sumber kotoran bagi hati. Yang paling besar apa? Perbuatan kesyirikan. Kotoran yang paling parah adalah praktek syirik. Sehingga ketika ada orang melakukan praktek kesyirikan, maka hatinya tersumpal dengan kotoran. Nabi SAW bersabda, "Idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila ada seorang hamba yang dia melakukan perbuatan maksiat, satu dosa dititikan satu noda hitam. Kalau Anda banyak melakukan perbuatan dosa, nanti jadi titik-titik. Kalau dosanya besar, kayak disemprot cat hitam. Fa idza istaghfara wa taba, kalau dia istighfar dan bertobat, sukila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Wa illa, tapi kalau dia tidak bertobat dan masih mengulangi perbuatan maksiat itu, zida hatta ta'lu qalbah, maka noda-noda itu akan ditambahkan sampai menutupi seluruh permukaan hati. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ran, itulah ran. Noda hati disebut dengan ran.
yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Gimana lanjutannya? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ran disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan sehingga menutupi hatinya. Maka orang yang rajin maksiat susah dapat hidayah, belajar gampang pusing, ketika sinau sering mutung karena banyak maksiat yang dikerjakan. Oleh karena itu Imam Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan dalam nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' kenapa saya sulit untuk menghafal. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan saran kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam bi annal ilma nurun, sadarilah ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan bisa menembus tukang maksiat. Sehingga noda hitam ini ketika dia terlalu banyak maka bisa menutupi cahaya hidayah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kajian yang kita selenggarakan Anda harus pahami tujuannya adalah untuk mengenal aturan dan agar kita tidak melanggarnya. Sehingga kalau Ustadz menyampaikan ini tidak boleh, ini dilarang, tolong dipahami tujuannya adalah dalam rangka agar kita menghilangkan noda-noda hitam ini dari hati kita. Baik, maka berikutnya selanjutnya jamaah sekalian, berhijab dengan maksimal itu salah satu di antara upaya apa? Menghilangkan noda dari hati. Hindari yang namanya kerenengan dan rasan-rasan, itu juga di antara upaya untuk menghilangkan noda dari hati. Dan jangan suka selfie, itu juga bagian dari menghilangkan noda dari hati. Tinggalkan yang namanya riba dalam jual beli emas, itu juga menghilangkan noda dari hati. Dan aneka maksiat yang mungkin sering kita lakukan, kalau Anda tetap bertahan setelah kajian, berarti nodanya tidak hilang. Sudah? Kemudian toharoh berikutnya adalah toharoh fisik. Atau toharoh lahiriah, mungkin lebih tepatnya disebut lawan batin kan lahir ya. Yang kedua adalah toharoh lahiriah, diganti kalimatnya. Untuk toharoh lahiriah ada dua macam. Ada toharoh zatiyah dan ada toharoh ma'nawiyah. Ada taharah dzatiyah dan ada taharah ma'nawiyah. Taharah dzatiyah adalah taharah untuk najis. Sedangkan taharah yang kedua adalah taharah ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah taharah untuk hadas. Saya ulang, toharoh ada dua, ada toharoh batin, ada toharoh lahir. Toharoh batin tadi sudah kita sebutkan, semua perbuatan dosa itu adalah penghalang toharoh batin. Yang terbesar perbuatan syirik, kekufuran dan yang lainnya. Turunannya ada banyak, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian ada toharoh lahiriah. Yang pertama adalah toharoh dzatiyah. Ini toharoh untuk membersihkan najis, bersuci untuk membersihkan najis. Najis itu bisa dipegang nggak? Bisa dipegang nggak? Bisa. Toharoh yang kedua toharoh ma'nawiyah, untuk membersihkan hadas. Hadas itu bisa dipegang nggak? Tolong hadasnya dibuang. Caranya gimana? Hadasnya dibuang, masukkan kresek, dibuang, itu bisa nggak? Nggak bisa. Sehingga Anda ngentut misalnya, berarti posisi Anda berhadas. Hadasnya ada di mana?
Hah? Hadasnya ada di mana? Enggak bisa dipegang. Tapi berstatus hadas. Nah, yang seperti ini dibersihkan dengan cara ini, bersuci. Sudah? Dipahami insyaallah? Baik. Sekarang sudah ini saya hapus sekarang ya. Tadi ini satu lagi ke apa sih? Tata cara bersuci. Sudah? Selanjutnya kita langsung menuju materi yang pertama, yaitu media bersuci. Pembahasan taharah, materi yang pertama adalah media bersuci. Media bersuci itu ada dua. Ada media asliyah, media asliyah atau asal. Untuk media asal bentuknya adalah air. Media asal bentuknya apa? Air. Lalu ada media yang kedua yang disebut dengan media badaliyah atau pengganti. Media pengganti bentuknya adalah tanah. Untuk media asal yaitu air, ini bisa digunakan untuk apa saja? Ini bisa digunakan untuk bersih najis. Terus apa lagi? Untuk mandi dan untuk wudu. Kok masak? Untuk masak ya. Untuk nyuci piring. Kita nggak bahas masak ya. Sedangkan taharah badaliyah atau pengganti yang berupa tanah itu untuk apa? Untuk bersih najis juga bisa ya. Apa Pak yang dibersihkan pakai tanah? Najis mughaladzah, najis air liur anjing, itu salah satunya dibersihkan pakai tanah. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Baik, yang ini belum kita bahas ya. Jadi yang bersih najis dan seterusnya itu di pembahasan setelahnya. Cuman kita baru mengenalkan petanya seperti ini. Ya, sampai di sini ada yang kesulitan untuk memahami? Tidak ada, alhamdulillah. Sekarang kita langsung masuk pada pembahasan tentang air. Kita langsung masuk pada pembahasan tentang air. Bedakan dua hal ini. Pertama, bedakan ya. Bedakan ada air dengan zat cair. Apa bedanya? Zat cair sih berbentuk air. Zat cair itu berbentuk air, belum tentu air. Gimana? Air campuran. Air yang sudah bercampur. Ada nggak zat cair yang bukan air? Apa contohnya? Bensin, ya? Solar, minyak goreng itu bukan air. Bahkan dia anti air. Ya? Baik, maka bedakan antara air dan zat cair. Sampai di sini dipahami? Baik. Yang bisa dipakai untuk bersuci itu yang mana? Yang air. Sehingga dalam pembahasan bersuci kita tidak membahas zat cair. Zat cair tidak bisa dipakai untuk media bersuci. Udah? Contohnya apa Pak? Wudu pakai dudolodeh itu tidak boleh. Kenapa? Karena dudolodeh itu zat cair bukan air. Terlalu ekstrim Pak. Atau ada orang yang wudu pakai bensin. Apa hukumnya?
batal. Kenapa? Mati orangnya. Karena benda seperti ini memang dia zat cair tapi dia bukan air. Yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari awan air tahuran yang bisa dijadikan sebagai media bersuci. Baik, sekarang biar bukunya kepake, lihat ya. Air sebagai alat untuk bersuci di halaman berapa itu? Kalau ini beda penerbit, halaman 3. Ya. Sudah ketemu? Air sebagai alat untuk bersuci. Bahwa taharah tidak sah kecuali dengan menggunakan air, bukan menggunakan zat cair ya. Makanya kalau ada orang tanya, "Pak, saya tidak punya air, tapi punyanya teh. Boleh nggak saya wudhu pakai teh?" Tidak boleh. Kenapa? Karena teh bukan air tapi zat cair. Kopi, teh, susu, dodol, lodeh, dan seterusnya ini tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Selanjutnya, air ada dua macam, air suci dan mensucikan. Lalu yang kedua adalah air yang najis. Sekarang langsung pada pembahasan tentang air. Air ada berapa? Dua. Air suci. Yang kedua najis. Nah, air yang suci maka pasti pasangannya mensucikan. Pak, kayaknya kok saya pernah dengar yang beda. Mungkin Anda pernah dengar yang beda. Ada air suci tidak mensucikan, ada air suci yang mensucikan. Baik. Tidak ada istilah suci tidak mensucikan. Meskipun dalam sebagian madhab, contohnya Syafi'iyah, itu membagi air jadi 3. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air suci dan air najis. Jadi ada 3 kalau dalam madhab Syafi'iyah. Kalau penulis hanya ada 2. Dan yang benar ini, saya lebih memilih yang ini daripada madhab Syafi'iyah. Nah, menurut Syafi'iyah tentang air suci yang tidak mensucikan itu contohnya teh, kopi, susu. Nah, kalau seperti ini masuknya zat cair, bukan air. Paham? Kalau zat cair hanya air saja yang bisa dipakai. Kalau zat cair yang lain tidak bisa dipakai. Seperti tadi ya, teh, kopi, susu, minyak dan seterusnya. Baik, maka kalau air itu suci, otomatis dia mensucikan. Ada air yang dia masih diperselisihkan oleh ulama, dia suci, tapi apakah bisa dipakai untuk mensucikan atau tidak? Contoh, air yang kepanasan. Kalau ada air terkena sinar matahari, ya, air terkena sinar matahari kan kepanasan tuh. Boleh nggak ini dipakai wudhu? Nah, ada 2 pendapat ulama dalam ini. Kemudian contoh yang lain, air mustakmal. Nah, pernah dengar? Apa itu? Air bekas bersuci. Jadi misalnya ada orang yang wudhu tapi ditadai. Pernah lihat nggak tempat wudhu yang keran di atas, di bawahnya kolah ya? Nah, sehingga saat dia wudhu, semua yang terkena muka, tangan itu ditadai, ditampung. Nah, wudhu dengan air tampungan ini boleh atau tidak? Itu disebut dengan air mustakmal. Dia suci, tapi statusnya mustakmal. Nah, ada yang berpendapat air mustakmal ini tidak boleh dipakai untuk bersuci karena dia bekas wudhunya orang lain. Paham insyaallah? Ya. Baik. Contoh misalnya, ada orang mandi di bathtub, ya. Dia nyemplung di situ. Tentu saja setelah dia bersuci ya, setelah dia buang air, cebok, kemudian dia mandi di bathtub, nyemplung di situ. Dah. Lalu setelah dia keluar, kerannya mati.
belum wudhu, yang sisa hanya air di bathtub, boleh nggak wudhu dengan air di bathtub ini? Ini yang disebut dengan air mustakmal. Apa tadi air mustakmal? Air bekas bersuci. Nah, air mustakmal dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sehingga kalau kita gunakan pendekatan Syafi'iyah, maka ditambahkan satu lagi. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Lalu di sini satu lagi namanya najis. Ini contohnya air mustakmal. Kalau yang pertama itu air dari sumber. Air dari sumber. Dari sumber itu bisa air hujan, air sumur, air laut, air sungai, dan seterusnya. Sampai di sini dong atau belum? Paham ya? Baik. Tolong jelaskan apa yang dimaksud mensucikan. Mensucikan itu apa? Hah? Bisa dipakai wudhu atau mandi. Kalau tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudhu atau mandi. Lalu apa penjelasan dari suci? Apa yang dimaksud dengan air suci? Bebas dari air, nggak ada air hadas itu. Kalau air suci artinya apa? Dia boleh dipegang. Jadi air suci adalah air yang ketika dipegang tidak harus dicuci, karena dia statusnya suci. Misalnya kecipratan air mustakmal, najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena air mustakmal itu suci. Tapi kalau air mustakmal dipakai wudhu tidak sah, karena dia tidak mensucikan. Paham? Untuk cebok nggak apa-apa, karena dia suci. Tapi kalau dipakai wudhu nggak boleh. Jadi mensucikan itu artinya bisa dipakai mandi atau wudhu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Dah, sekarang lanjut. Ya, meskipun air mustakmal menurut pendapat ulama yang lain boleh dipakai untuk bersuci. Jadi yang tengah ini ada beda pendapat ya. Yang tengah ini ada yang mengatakan boleh dipakai bersuci, ada yang mengatakan tidak boleh dipakai bersuci. Jadi saya tuliskan beda pendapat. Kalau penulis kitab fikih sunnah wanita, beliau berpendapat boleh dipakai untuk bersuci dengan dalil. Coba dilihat di buku. Diriwayatkan, lihat di buku judulnya hukum-hukum air. Ketemu? Hukum-hukum air. Di situ ada keterangan, diriwayatkan kana sahabatu yaqtatiluna ala ma tasaqata min wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu itu berebut, bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang netes. Jadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, kan bukan keluar ya, netes air dari wajah beliau, dari tangan beliau, itu diperebutkan oleh para sahabat. Diperebutkan untuk apa? Untuk tabarruk, karena mereka ngalap berkah dengan air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu huwa wal mar'atu min nisa'ihi min ina'in wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama istri beliau dengan satu wadah. Ini satu wadah dipakai berdua.
bukan nyemplung bareng ya. Bukan, karena beliau mandinya bukan pakai bathtub, tapi beliau mandi dengan nyiduk. Dan dulu itu belum ada keran seperti sekarang. Ya. Kenapa nggak pakai padasan, Pak? Wallahu a'lam ya. Yang jelas pokoknya air itu cuman ada dalam satu tampungan, satu baskom, lalu dicidui untuk mandi. Nyiduknya itu pakai tangan, dicawui gini. Nah, ketika nyawui gini, otomatis tangannya istri beliau ikut masuk, sehingga dalam air itu ada terkena bekas tangan istri Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW memakainya untuk mandi, sehingga ini jadi dalil air musta'mal tidak najis dan boleh dipakai untuk bersuci. Dengan tetap menghargai adanya pendapat yang lain bahwa air musta'mal tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya itu pernah duduk di masjid, tapi ada ikannya. Itu Jangan nyekel ikan apa wudu? Banyak ada ikannya. bisa buat Apakah boleh dipancing? Apakah boleh dipakai untuk wudhu? Ikan itu najis atau tidak? Tidak. Karena ikan tidak najis, maka airnya boleh dipakai untuk wudhu. Ada sahabat yang bertanya tentang wudhu menggunakan air laut. Lalu beliau mengatakan, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Padahal di laut tidak cuma ikan, ada apa lagi? Ada mbahnya ikan juga di situ ya, berenang semuanya. Baik, maka berwudu di air yang ada ikannya boleh. Danau itu ada ikannya, sungai ada ikannya. Berwudu dengan danau, dengan sungai hukumnya boleh, karena ikan itu tidak najis. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya, ada kolam penampung. Yang dilewati atau yang di atas? Bukan yang dilewati, di atas ya, kolam penampungnya, atau di bawah? Di bawah. Nah, ya, jadi yang di bawah itu jangan dipakai wudhu itu, Bu, kotor sekali itu. Iya. Terus lewat itu. Kalau seperti itu berarti desain tempat wudhunya keliru. Biasanya wudhu yang ada kolam cuci kaki itu jika dia keluar toilet atau dia baru masuk masjid, itu dikasih kolam cuci kaki. Kalau sudah selesai berwudhu, pintu keluarnya beda. Sebenarnya kalau sudah wudhu, sudah bersih, jangan lewat itu lagi. Nah, ini salah yang desain tempat wudhu. Harusnya pintu masuk dan pintu keluarnya beda. Kalau yang benar kayak gitu. Ya, cuman kalau nggak bisa lewat, selain lewat ini gimana? Mau orang mumbul kan raiso. Apa njuk gendong bojone kan nggak mungkin. Bahaya, nanti kepleset bahaya. Cewek sama cowok beda. Ya, kalau nggak bisa cari jalan yang lain, nggak mungkin manjat tembok. Maka mau tidak mau Anda harus lewat di tempat itu. Ya sudah ya. Ini kesalahan takmir, tapi insya Allah tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Dipahami ya? Ya. Ada lagi? Cukup? Oh, silakan. Ya, tentang air yang kena panas, itu masuk pada kategori yang tengah itu ya, air suci tapi tidak mensucikan. Kita punya contoh seperti ini banyak sekali. Kalau Anda naruh tandon di atas,
Tandon di atas, apalagi yang bahannya stainless, itu lebih panas daripada yang bahannya plastik. Apalagi musim panas kemarin tuh, Masya Allah. Kalau mandi sore itu anak saya nggak usah godok banyu, tinggal buka keran sudah punya air hangat. Nah, kalau yang seperti ini boleh nggak dipakai untuk berwudu atau mandi? Ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melarang air yang ditampung oleh wadah dari logam terkena panas, jangan dipakai untuk bersuci. Li'annahu yurithul baros, karena air seperti ini bisa menyebabkan sakit lepra, sakit kulit, kudis. Sehingga itu wadah kadang kan ada karat-karatnya ya, lalu kena panas matahari langsung, maka bisa jadi unsur di karat itu lepas dan larut di air. Ini kalau dipakai untuk mandi atau dipakai untuk wudu bisa menyebabkan sakit kulit. Jadi alasan Umar karena itu mengganggu kesehatan. Alasan Umar karena itu mengganggu kesehatan. Oleh karena itu dalam hal ini para ulama Syafi'iyah kemudian menyimpulkan nggak boleh pakai seperti ini karena alasannya mengganggu kesehatan. Berarti kalau panas yang tidak mengganggu kesehatan boleh atau tidak? Boleh. Bahkan di musim dingin kalau orang tidak bisa mandi junub, dia boleh menggunakan air hangat. Karena kalau dia pakai air dingin nggak kuat, maka dia bisa menggunakan air yang dihangatkan. Baik, dipahami insyaallah. Jadi air panas itu ada dua ya. Yang pertama ada yang karena terik matahari. Yang kedua ada yang dipanaskan dengan alat. Kalau yang ini boleh. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di musim dingin beliau memanaskan air. Sedangkan yang terkena terik matahari, ini jika berbahaya dilarang. Berbahaya itu kalau terbuka. Kalau tertutup seperti tandon kita itu tertutup, insya Allah tidak berbahaya. Sehingga kalau yang ini ada dua ya, antara terbuka sama satunya tertutup. Kalau tandon Anda terbuka, beberapa masjid itu tandonnya bentuknya kolah yang terbuka. Nah itu kalau kena hujan ya hujan masuk, kalau kena panas menyentuh langsung ke air. Nah yang terbuka ini yang menurut Umar bisa berbahaya bagi kesehatan, sehingga jangan digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, sekarang saya hapus ya. Mau ditulis dulu? Nah, yang pikat siapa ini? Ada yang pikat nggak? Masya Allah ini nasibnya saya ngajar nganggo tulisan kayak gini. Sekarang kita beralih ke najis dan macam-macamnya. Nah di buku Fikih Sunnah itu ada banyak ya jenis najis dalam Al-Quran dan hadis. Ada mulai dari kotoran manusia, kencing manusia, kemudian madhi, wadi, darah haid. Beliau menyebutkan sampai ada berapa ini? Sampai ada 10 benda najis. Ada 10 benda najis. Ya. Tapi beliau tidak menjelaskan tentang macam-macamnya. Oleh karena itu dalam hal ini kita akan jelaskan dulu macam-macam najis. Najis. Apa pengertian najis?
najis adalah apa Bu? Kalau kena najis tidak bisa untuk misalnya sholat atau apa. Sesuatu yang jika mengenai kita nggak boleh sholat. Baik. Ada lagi apa pengertian najis? Sesuatu yang tidak boleh disentuh secara syar'i. Masya Allah. Baik. Sesuatu yang tidak boleh disentuh. Jadi definisi najis adalah benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Ditulis ya. Najis adalah benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Dolanan najis itu tidak boleh ya, nguk-nguk najis itu tidak boleh, karena dia benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Baik, apa bedanya najis dengan kotor? Apa bedanya najis dengan kotor? Kotor belum tentu najis, tapi semua yang najis pasti kotor. Nah, orang yang tabiatnya masih sehat, maka dia akan jijik ketika nyentuh najis. Tapi kalau tabiatnya sudah rusak, dia sudah hilang rasa jijiknya ketika nyentuh najis. Bahkan ada yang memakan najis. Mangan babi itu kan makan najis. Iya. Sehingga kalau kita sebagai muslim jenengan disodori tongseng, tapi isinya babi, gimana? Lihat saja sudah uwe. Kita merasa jijik hanya dengan melihat. Karena orang muslim tabiatnya masih sehat, sehingga dia melihat seperti ini, dia merasa jijik. Saya itu pernah lewat di sebuah pasar, pasarnya orang kafir ya. Lalu di situ tercium baunya enak, namanya bau masakan. Ternyata itu kikil babi kukus. Dan saya sempat melihat opo tuh ini kan, karena keluar uapnya itu, masya Allah. Jadi kaki babi itu dipotong rapi, ya, kayak mirip seperti ini, dimsum. Jadi dia ditata rapi kayak dimsum itu, dalam posisi dikukus. Begitu lihat babi, masya Allah ya, yes, nyawang aja sudah nggak pengen. Karena seorang muslim ketika tabiatnya masih sehat seperti ini, dia berontak, dia menolak. Sebab najis itu sesuatu yang tidak boleh disentuh ya. Makanya kalau ada orang yang sampai mangan babi dan seterusnya, itu karena tabiatnya sudah rusak. Dan seluruh orang kafir tabiatnya rusak. Beda najis sama haram. Semua najis haram, tapi tidak semua haram najis. Uang riba itu halal atau haram? Haram. Nyentuh uang riba harus cuci tangan? Tidak. Nggih. Selanjutnya, najis ada apa tadi definisinya? Sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Najis ada 3 macam. Ada 3 macam. Dilihat dari cara mensucikannya. Yang pertama, ada yang disebut dengan najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya najis ringan apa? Najis ringan cuma ada 2. Bagi laki-laki. Yang pertama apa? Bagi laki-laki. Hanya ada 2. Bukan kotoran ya, kencing. Kencing bayi laki-laki yang atau gini aja ya, yang usianya kurang dari 2 tahun 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Atau dengan pengertian yang lain, ASI lebih dominan daripada MP, ASI, makanan penunjang ASI. Bayi perempuan sama dengan dewasa.
Yang kedua madhi. Madhi adalah cairan yang keluar karena syahwat sebelum klimaks. Cairan yang keluar karena syahwat sebelum klimaks. Ini statusnya najis ringan. Sudah? Cara membersihkan najis ringan itu gimana sih, Pak? Jadi kalau misalnya ini ada kain ya, ada kain, di sini terkena kencing bayi laki-laki tadi, maka cukup Anda tutupi permukaan ini dengan air, sehingga bisa jadi zat najisnya masih ada di situ, tapi Anda perciki bagian ini dengan air. Harus rata di semua yang kena najis. Jadi misalnya dilebih-lebihkan sedikit gini, jadi teles kabeh ya Pak, tak mau. Kalau mau disucikan, paham ya? Baik. Tapi kalau najis setelahnya, yaitu najis pertengahan, unsur najis ini harus hilang. Unsur najis ini harus hilang, sehingga harus dicuci, dikucek, dibilas. Nah, itu baru bersih. Yang kedua, najis apa? Mutawassito. Mutawassito. Najis pertengahan. Najis pertengahan. Satu lagi, najis mughalladho atau najis berat. Nah, najis berat ini hanya satu, yaitu liur anjing saat minum. Dan liur anjing saat minum di wadah. Liur anjing saat minum di wadah, ini statusnya najis mughalladho. Kalau dia menjilat di bagian yang kering, maka najisnya najis mutawassito. Baik, darah haid itu masuk najis yang mana? Haid, mutawassito. Dan jadi cara mengenali najis gini, jenengan hafalkan dua pertama, satu yang terakhir, dan sisanya ini, sisanya masuk najis mutawassito. Najis mukhaffafa apa saja, najis mughalladho apa, sisanya mutawassito. Kalau tercium hidungnya anjing, Tercium hidungnya anjing, terkena hidungnya anjing. Kalau basah, najis mutawassito. Jadi yang mughalladho dari anjing hanya kondisi ini, yang diperintahkan oleh Nabi SAW, cuci sebanyak 7 kali. Tahuru ina'i ahadikum idza walagal kalba fi ina'i ahadikum. Apabila ada anjing yang minum di wadah kalian, maka untuk membersihkannya dicuci 7 kali. Itu jika dia minum di wadah. Sehingga kalau dia menjilati misalnya papan ini dijilati anjing, Pak ini tadi dijilati anjing, ya sudah, cukup saya siram, gosok, selesai. Tidak perlu 7 kali, karena papan ini kering atau basah? Kering. Kaki kita juga sama. Ketika kita kena jilatan anjing, dijilati anjing atau diendus sama anjing, kena basahnya, entah basah di hidungnya atau di lidahnya, maka cukup dicuci sekali. Nggak apa-apa. Bagian yang kering dari anjing hukumnya suci. Bagian yang kering dari anjing hukumnya suci.
Kita belum belajar dulu, nanti ini. Sudah ini? Udah? Cara menghafalnya tadi gimana? Cara menghafalnya, hafalkan batas atas, batas bawah, sisanya tengah. Ya, gampang ya. Najis yang paling ringan apa namanya? Wafafa. Ada berapa? Dua. Sudah? Kencing ini sama mati. Najis berat? Lir anjing. Sisanya mutawasithah. Nah, sekarang kita bahas ini sudah macam-macamnya. Jenisnya ada banyak sekali. Kalau tadi ada 3 macam, jenisnya apa saja Pak dari 3 macam itu? Terutama yang mutawasithah ini banyak sekali. Nah, di buku itu disebutkan 10. Coba diulang, di buku disebutkan 10. Ada yang bawa buku? Yang bawa buku minta tolong dibacakan. Nah, judulnya saja ya Bu, judulnya saja. 1. Macam-macam najis ada 10. 1 kotoran, 2 kencing manusia, 3 mazi, 4 madi. Wadi. Baik. Apa wadi? Apa bedanya madi dengan wadi? Kalau wadi itu keluar seusai kencing. Jadi selesai kencing tiba-tiba keluar lendir karena syahwat, itu namanya wadi. Orang yang sakit juga kadang mengalami seperti itu. Dia selesai kencing tiba-tiba seperti ada lendir yang keluar. Nah, itu hukumnya najis, namanya wadi. Dan yang seperti ini tidak wajib mandi, tapi najis, harus dicuci sebagaimana kotoran, sebagaimana air kencing. Sudah. Kalau mandi tadi apa mandi? Keluarnya cairan sebelum klimaks. Keluar cairan karena syahwat sebelum klimaks. Selanjutnya darah haid. Yang ke-6 kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Kalau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kemudian sapi, dan biasanya dipakai untuk pupuk kandang, itu hukumnya suci. Tapi kotor Pak. Iya. Makanya tadi antara kotor dengan najis itu 2 hal yang berbeda. Kotor itu standarnya kembali kepada masyarakat. Kalau najis standarnya syariat. Dan ada sesuatu yang bau gak enak tapi suci. Contohnya apa? Misalnya ada cairan tertentu amoniak ya, cairan amoniak, atau cairan apa yang biasanya dipakai untuk bersih-bersih itu? Karbol, garam, karbol misalnya. Nah, ketika cairan karbol itu kita cium, ada orang yang nggak kuat. Nah, jangankan itu, kadang mencium solar saja pusing. Tapi ini tidak najis, karena najis itu standarnya bukan bau. Ada yang merasa bau, ada yang biasa saja. Baik, apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis? Nabi SAW sebelum beliau punya Masjid Nabawi, beliau sholatnya di kandang kambing. Dan beliau bahkan menyuruh sahabat, sallu fi marabidil ghanam, sholatlah kalian di kandang kambing. Nah, namanya kandang kambing. Kambing kalau buang air dirapikan atau semaunya, sehingga mungkin di situ kecipratan kencingnya, ada kotorannya, tapi kotoran kambing hukumnya suci. Dalil yang lain, ada orang dari suku Urona datang ke kota Madinah. Lalu sampainya di Madinah, orang ini sakit sebab suhu Madinah itu ekstrim. Suhu Madinah itu sampai 2 derajat, 3 derajat kalau lagi dingin.
Akhirnya orang ini diminta oleh Nabi SAW minum susu onta dicampur kencingnya. Baul onta, susu onta dicampur kencing onta, sembuh. Kayaknya sembuh. Makanya jenengan kalau umroh atau haji waktu pilek itu beli susu onta campur kencingnya. 12 insya Allah. Nah, yang seperti ini bukti bahasanya kencing onta tidak najis. Wallahu a'lam. Selanjutnya, air liur anjing. Nomor 7. Nomor 8, daging babi. semua bagian babi najis ya, kulitnya najis, liurnya najis, dan seterusnya. Terus Nomor 9, bangkai. kecuali bagian yang kering. Coba itu dilihat. Ada yang dikecualikan dari bangkai. Bangkai ikan. Baik, saya tuliskan di sini. Bangkai ikan, terus Belalang. belalang, kemudian Bangkai hewan yang tidak memiliki darah. nah, terus Tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu bangkai adalah suci. ini ditulis di mana ini? Di sini aja ya. Bangkai. Apa definisi bangkai? Bangkai adalah hewan sudah tidak bernyawa, yang sudah tidak bernyawa. Nah, itu kalau kita nyembelih korban itu kan mati dia, tidak bernyawa. Hah? Gimana? Matinya tidak wajar. Baik, saya luruskan ya. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya? Binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Baik. Rincian bangkai. 1. Manusia. Manusia mati itu disembelih secara syar'i atau tidak? Manusia itu suci atau najis? Suci. Jadi manusia yang mati itu suci, baik muslim maupun kafir. Makanya ada perintah untuk memandikan manusia yang sudah meninggal. Dan yang kedua, bangkai hewan yang tidak memiliki darah merah. Itu gimana nyebutnya? Yang tidak punya darah merah. Jadi darahnya bukan merah warnanya. Contohnya apa? Serangga, kecoa, jangkrik, kemudian laron, dan seterusnya. Itu jenengan beleh para metu gede. Nyamuk. Itu darah jenengan. Ini suci. Ya. Lalat itu bangkainya suci. Jadi ada lalat mati. Nah, biasanya binatang seperti ini kalau mati langsung garing. Biasanya langsung garing. Kecoa itu kalau mati tunggu sebentar dia kering dia. Dan tidak berbau. Hah? Apa? Lintah. Apa? Darah manusia. Darah orang itu. Jadi contoh misalnya nyamuk ya. Nyamuk yang saya ngeleh ya, dengan plek mati ada darahnya nggak? Nggak. Tapi ada cairannya nggak? Ada. Badannya binatang itu pasti ada cairannya. Tapi dia belum tentu darah. Nah, yang serangga-serangga itu di sini. Dan yang berikutnya, bangkai binatang laut. Semua binatang laut bangkainya suci dan halal dimakan. Ikan, paus, lumba, duyung,
dugong, duyung, dugong, tahu dugong? Iya. Ya. Iya. Jadi ikan duyung itu kan ikan dugong ya. Pernah lihat? Saya pernah nyentuh itu. Dugong itu bentuknya seperti sapi, sapi laut. Jadi makanya makan rumput dugong. Ya. Binatang laut semuanya halal dimakan dan suci, sehingga tidak perlu disembelih. Coba jenengan lihat cara nyembelih kepiting bagaimana? Tidak bisa ya. Maka kepiting kalau mau dimakan diapain? Ya langsung digodok gitu aja. Iya, direbus langsung. Ya. Dulu waktu kecil saya nangkap kepiting itu sampai 1 ember dimakan sama teman-temannya. Itu ketika digodok ya udah gak karuan itu. Ketika kepanasan dia mati saat airnya mendidih, kecil-kecil. Sudah? Berikutnya binatang laut. Ini apa tadi? Suci. Kemudian berikutnya bagian bangkai yang kering. Bagian bangkai yang kering itu apa saja? Bulu, tanduk, kuku, kulit yang disamak. Kulit yang disamak. Nah, kalau di buku juga disebutkan tulang. Ini semuanya suci. Selanjutnya belalang. Kalau belalang ada di sini ya, dia tidak punya darah merah. Berikutnya bagian bangkai yang basah. Bagian bangkai darat yang basah, baru ini najis. Jadi yang najis bagian terakhir saja. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, silakan. Kalau hewan yang tertabrak kereta atau mobil itu kayak kambing itu halal nggak tadi ya? Kalau hewan tertabrak kereta itu halal atau tidak? Apakah menyembelih itu dengan cara ditabrak? Tidak. Menyembelih syar'i itu dengan cara apa? Dipotong 3 saluran: tenggorokan, kerongkongan, dan urat nadi. Sehingga kalau disembelih dengan cara ditabrak itu bangkai ya. Makanya cara orang mana, Toraja atau mana ya, babinya dicekeli kemudian dipanah. Lalu ketika dipanah kena dadanya, mati babinya. Maka ini sudah makan babi, bangkai lagi. Karena cara nyembelihnya dengan cara dipanah. Hampir semua anjing yang dijadikan tongseng ya, tongseng apa, kambing balap, tongseng anjing itu cara mematikannya dengan cara digebuki. Karena anjing nggak bisa disembelih. Coba nyembelih anjing gimana? Dicopot itu orangnya. Sehingga hewan yang bisa disembelih hanya selain binatang buas. Kalau binatang buas mau disembelih nggak bisa. Nyembelih binatang buas itu nggak bisa. Makanya biasanya kalau binatang buas cara matikannya dilebono karung, digebuki, lebono air panas, dan setelah itu dimasak. Kecuali hewan liar. Kalau diburu itu boleh dengan alat apapun, yang penting mengalirkan darah. Tapi kalau disembelih harus terpotong tenggorokan, kerongkongan, satu lagi apa tadi? Urat nadi. Wallahu a'lam. Dan kita sudah selesai di atau tadi sampai mana? 9 ya bangkai. Selanjutnya 10 belum. Yang ke-10, bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Kalau ada binatang yang haram dimakan seperti anjing atau serigala, kucing,
Dia kalau kucing halal, kucing mubah, tidak najis. Afwan, bekas minumnya kucing itu tidak najis karena jilatan kucing tidak najis. Sehingga binatang itu harus binatang liar. Contohnya, tadi ada harimau habis minum di sini. Nah, sisa minumnya harimau ini najis karena liurnya dia makan bangkai. Liurnya itu habis makan bangkai. Apalagi anjing dan seterusnya. Sudah? Sampai di sini paham insyaallah? Baik. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kotorannya najis. Nah, kalau dia kencing di benda-benda yang keras, keramik, kemudian tembok dan seterusnya, tinggal Anda siram, dilap, selesai, garing, kembali suci. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah dia kalau kencing di sofa, di kasur. Nah, ini yang bikin repot. Sama seperti ketika anak ngompol di kasur. Akhirnya jemur. Nek jemur isin karo tonggone. Nah, kalau seperti ini gimana? Coba saya jelaskan ini ya. Sebenarnya nanti ada pembahasan tentang cara membersihkan najis ini. Kita belum masuk bagian ini. Insya Allah materi berikutnya kita kajiannya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali tapi rasa 2 bulan sekali ya. Dulu ada orang Badui yang masuk Masjid Nabawi. Begitu masuk, kencing di dalam Masjid Nabawi. Maka Anda bisa bayangkan ya, kalau ini tanah kena air kencing, Nabi SAW meminta agar disiram dengan air, sehingga tanah ini bagian di sini kena kencing. Yang dilakukan itu bukan ini dikeruk, kamu keruk tanah ini buang keluar, bukan. Tapi beliau minta agar ini disentor dengan air. Ketika ini disentor dengan air, maka otomatis kencingnya ke bawah. Iya nggak? Nah, kita bisa gunakan pendekatan ini untuk kasur misalnya. Di sini Anda punya spring bed, misalnya. Ya. Bayi itu pipis di sini. Ini basah. Kepentingan kita dari kasur ini bagian mana? Permukaan. Ya. Yang bersinggungan dengan kita kan cuma bagian permukaan. Maka Anda pastikan kalau permukaan ini suci, selesai. Sehingga gimana caranya biar najis ini tidak ada di permukaan? Bisa dikirim ke tengah, atau ini disobek, atau gimana caranya? Pokoknya najis ini tidak ada di permukaan. Yang paling gampang apa? Disuruh turun, ditaruh di tengah ini. Nah, maka bisa jadi spring bed ini sini najis toh ini. Akumulasi dari ngompol selama sekian tahun. Nah, kalau terjadi seperti itu, Anda cukup siram, biarkan bagian permukaannya kembali kering, suci. Begitu? Lagi? Ikut itu. Ikut apa? Kucing ikut sholat. Oh. Bulu kucing suci. Nah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kucing dan beliau mengatakan innaha laysat binajasin innaha minat tawafin wa tawafat. Kucing itu gak najis karena kucing itu suka berkeliaran di sekitar kalian. Jadi gak apa-apa kucing kena pakaian kita ketika sedang sholat boleh. Tapi kalau kencingnya gak boleh. Sama seperti manusia. Bayi kita, anak kecil misalnya kita sholat kelendot-kelendot di tempat kita, batal nggak sholatnya? Tidak. Tapi kalau dia ngompol, sholat kita batal karena kita kena ngompolnya. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah. Ya.
Ya, nanti tanah itu dicampur dengan air, terus digosokkan di bagian yang terkena najis tadi, terus disiram, digosok lagi, siram, gosok lagi sebanyak 7 kali. Bukan dicampur. Nah, yang terakhir. Waalaikumsalam. Dan saya mau bertanya tentang tayamum. Nah ini Pak, dari orang tua saya kemarin ini kan masuk ruang ICU di CIH. Nah terus kondisinya itu Sakit, tangannya sakit. kayak gitu, nggak bisa digerakin untuk tayamum kayak gitu. Nah itu gimana ya? Baik. Tayamumnya ketika dua tangan itu sakit, nggak bisa diangkat kayak gitu. Terus yang tayamumnya terus pakai apa? Apa boleh pakai Baik. tisu ditempelkan di tayamum untuk menempelkan tayamumnya seperti apa? Baik. Ada orang yang lumpuh sama sekali, yang bisa dilakukan memang ketop yang dur bayang ya. Kalau kayak gini ditayamumkan. Ya, jadi ibu usapkan tangannya di tembok, lalu diusapkan ke mukanya, kemudian diusapkan ke tangannya, bisa sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau penjelasan Tayamum. Kalau seseorang yang sedang tawaf, sedangkan tawaf itu kan jauh, tawaf belum selesai, itu bagaimana? Apakah harus mencari air jauh atau boleh tayamum? Di matof itu bagian tepi ini ada zam-zam. Ya, ini dipakai wudhu boleh. Jadi yang wudhunya batal tinggal menepi, nanti didampingi oleh mutawif, jenengan wudhu pakai zam-zam, balik lagi lanjut. Nggak boleh, karena masih ada air. Kemudian yang kedua, menyembelih binatang, misalnya ayam gitu, kan sekarang model ada yang pakai mesin gitu aja, banyak sekali kalau itu semua. Jadi menyembelih pakai mesin itu bismillahnya harus sejumlah binatangnya, sehingga harus satu-satu. Ya di penyembelihan yang syar'i dia nggak bisa langsung seret sekali pencet, nggak bisa. Tapi satu-satu, satu ayam bismillah, satu ayam bismillah. Jadi setiap ayam satu basmalah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ashdud wat'aka 'ala al-yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma ansurna. Allahumma harrir masjidil haram bil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.